Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Biar semangat, kita ada tepuk semangat ya. Biar semangat kita. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Hitung semuanya. Dihitung satu semuanya bilang satu ya. Nah, siapa? Apa? Cerpin ya? Iya, Pak. Nah, pemandunya cerpin. Bilang satu aja nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kemarin. Tepuk satu, Nah, tepuk dua, iya. tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga,
Absen. Pelajaran kita hari ini adalah IPA. IPA atau sains. Temanya peredaran darah manusia. Ya, tapi sebelumnya biar dia absen dulu ya. Mana absen kita? Sama di kantor, Bu. Ada Hah? Pak. Bu, sama Bu Surpa. Di kantor. Sama Bu Surpa. Sama Bu Surpa. Mana di situ? Udah jalan ke kantor. Ambil ke kelasnya sebentar. Ketua kelas ambil absen. Ada yang datang? Ada? Ada si Rohit. Siapa? Si Rohit sama si Ajeng, Pak. Rohit sama Kajang. Pokoknya taruh di sini. Bentar ya. Menunggu absen. Kita lihat print aku punya dulu ya kan? Boleh. Nah, print aku punya. Coba taruh di atas meja tangannya. Kita print aku. Hei, taruh. Nah, itulah. Nah, kenapa? Ini besok kalau nggak dipotong besok hari ini, besok kena pukul 10 kali ya. Pakai penggal. Coba ini dulu taruh dulu. Nah ini. Ini. Dewanda. Ini. Nah, ini lagi nih. Tahu beri. Tapi nggak dipotong. Tuh. Ih, Nah, kalau nggak dipotong ya, potong sini. Pak ada berapa penggal di sini? Siapa ini? Iya. Ini. Yang penjagoku itu makan tai. Ayo, Makan tai. ayo. Kamu lain siapa sih? Bau ya kata-kata. Aduh, ini. Ini ya juga tuh potong ini. Nih, nah ini jualnya bagus ini. Bagus. Makanya belum tidak satu lagi. Ada juga. Potong ya. Ya besok ini sama-sama dipotong ini besoknya. Ini ya juga. Nah, gimana pesannya mana yang mau pesan tadi? Anda Bapak, kita menunggu absen, kita masuk pelajaran dulu ya. Karena absennya belum dicari dulu sama ibu kemarin kan, udah dikasih tahu di mana. Di mejanya tidak ada barangkali ya, sekarang juga di bawahnya enggak? Hah? Pelatihnya? Itu ketua kelasnya belum Bapak. Nah Bapak kita masuk ke ini aja, pelajaran aja dulu, menunggu absen. Ya? Boleh kan? Boleh. Datang semuanya kan? Enggak. Hah? Enggak. Dan datang ada satu dua orang ya? Si Rohit sama Kajang ya? Masuk aja masuk jangan nanti kita cari. Sekarang bawa pulang kan mau ini. Mau bikin soal. Udah namanya barangkali. Jadi kita masuk pelajaran, kita ulang kembali tadi pelajaran kita IPA. IPA atau sains. Untuk temanya peredaran darah manusia. Kenal itu darah? Hah? Kenal darah? Kenal kan? Iya, kenal darah. Bagaimana kalau kita nggak ada darah? Hah? Hah? Kelebihan darah juga mah? Mati. Karena penyakitnya ada darah tinggi, ada darah rendah. Darah tinggi gimana? Gimana ciri-ciri darah tingginya? Gimana kira-kira ciri-ciri darah tinggi?
sistem peredaran darah manusia. Ya kan? Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem kardiovaskular, ya. Kardiovaskular. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh yang lainnya dengan aliran darah. Nanti aliran darah ini ada mengandung zat, ya, atau sel yang diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, melalui urat nadi atau melalui pembuluh darah. Kemudian kita masuk ke organ peredaran darah manusia ada 3. Ada tiga. Pertama jantung, kedua darah, yang ketiga paru. Kemudian Bapak tanyakan jantung di mana letaknya jantung? Iya, di rongga dada sebelah kiri. Bagus. Kemudian pembuluh darah. Di mana pembuluh darahnya itu? Ya, di dalam seluruh tubuh. Paru-paru di mana paru-paru? Apa gunanya paru-paru kira-kira? Untuk bernapas. Sudah tahu gunanya kan? Ada memerlukan darah paru-paru? Ada berfungsi untuk darah? Ada kan? Ada. Jadi paru-paru juga berfungsi mengedarkan darah. Lanjut. Nah, ini apa namanya nih? Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah. Ya, lanjut. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada. Ukurannya sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kalau misalnya si Rahel kepalanya sebesar mana kepala itu? Apa kepala dulu? Kepala apa? Ya, kepala begini, tangannya begini, kepala keju. Sebesar kepala kejunya, jantungnya. Walaupun kecil orangnya, jantungnya tetap sebesar kepala tangannya. Ya, kemudian bisa dibaca ini. Coba dibaca nih di Rahim. Coba baca ini tulisan ini. Yang ini apa namanya? Ini apa namanya? Coba. Ini apa ini? Yang ini dulu. Ini apa ini? Hah? Aorta. Aorta. Mana aorta? Nah, ini yang ditunjukkan. Ini ada panahnya nih. Ini aorta namanya dia. Kemudian apa tuh? Kemudian apa tuh? Apa? Astar. Mana dia? Nah, ini yang ditunjuk dengan panah. Apa namanya? Pembuluh darah balik apa atas. Ini. Kemudian ini apa nih? Hah? Pulmaner ya? Katup pulmaner. Mana dia? Ini langsung palanya ke sini. Nah, ini dia. Ya? Coba yang lain. Open.
balik bawah. Bawah mana dia? Nah, ini. Ada yang mau lagi? Coba duduk. Duduk. Alvin. Tarik kelompok mana? Kelompok ini. Atau ini? Baiklah, bisa. Nah, ke depan, Zaidah. Mana? Di atas. Apa nih? Kurmali. Kurmali ada kurmali. Hah? Kurmanalis. Kurmanalis. Kurmanalis atau kurmanalis? Kurmanalis ya. Kurmanalis. Mana tuh? Ini dia ke dalam ya. Di dalam jantung sana. Kemudian apa lagi? Di kiri di mana? Hah? Nah ini nampak ya. Ada panahnya kan? Kemudian katup mitral. Katup mitral mana? Melama ya. Nah ini. Katup mitral namanya ini. Kenapa Satu. lama tuh? Dari sana. Siapa? Faisal atau Zanggi? Faisal aja. Hah? Faisal aja. Faisal. Faisal. Ini katup bauta mana katup bauta? Katup bauta mana? Hah? Nah, itu ya. Karena ada panah menunduk ke sini kan? Kemudian bilik kiri. Iya, bilik kiri. Bilik bukan kamar ya? Bilik kiri karena kalau kamar di luar dapur kita nggak bisa. Nggak muat. Kemudian apa ini? Jadi korbannya kemana jatuh? Jauh kali ya? Dari sini sampai begini. Iya. Satu di jalan. Dah. Yang belum naik jalan. Ini udah tadi kan? Naik jalan, oi. Bilik kanan, mana bilik kanan? Hah? Nah ini bilik kanan ada panahnya kan? Kemudian otot papile. Mana? Ada dua. Ini ada dua ini. Ada satu ini satu ya. Ini otot papile. Udah dulu. Jadi jantung udah kita lihat semuanya dan dibaca pun kelompoknya kan. Nah di situ ada kan? Ya lanjut. Mandi. Nah ini jantung terdiri atas 4 ruang. Jantung terdiri 4 ruang. Apa itu? Bukan. Jantung. Ya. Iya, ada 4 ya. Bagian 4. Kemudian lanjut. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh lekas jantung yang disebut katup jantung. Berarti katup itu yang membatasi bagian kiri kanan dan kiri. Nah, di antara lekat di situ. Kemudian katup jantung berfungsi untuk apa? Iya. Fungsinya adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Iya. Kemudian di sini ada otot penyusun. Tugasnya apa nih? Tugasnya apa kira-kira? Bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Tugasnya apa ini? Hah? Kemarin udah. Pompa darah.
Sedangkan apa? Ya, ada tugasnya di sini kan? Ini. Memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Tugasnya ini, tugas apa ini? Bilik. Bilik jantung. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat karena tugasnya memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi yang di pergelangan tangan. Ada kan? Coba dipegang. Ada enggak? Ada kan? Nah, itu namanya apa tuh? Pembuluh nadi. Nah, ini kalau nggak ada bergerak lagi ini, tandanya apa tuh? Tidak ada lah. Tidak ada lagi. Di situ ada di sini satu, di mana satu lagi? Iya, di bawah telinga. Ya. Untuk memastikan orang itu masih hidup atau sudah tidak ada, kita bawa ke rumah sakit, diotopsi, ya kan? Nah, nanti kalau kita ada di rumah pengalaman ini, pengalaman. Ada saudara kita, misalnya kita di gunung, karena jauh dengan orang-orang atau tetangga kita. Tahu-tahu tetangga kita atau orang lain meninggal, nggak tahu udah meninggal apa belum. Kita pegang ininya. Kalau tidak berdenyut lagi berarti sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini satu lagi ya. Nah, jangan ditekan kuat-kuat. Nah, udah. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian Bapak peringatkan, kita jaga pertama orang tua kita, mama kita, kakak kita, jaga darahnya dijaga. Apalagi sekarang ini ada gula darah. Paling berbahaya tuh gula darah. Ya? Gula darah DM. DM itu apa tuh? Darah manis. Kita lanjutkan Pak Wani. Nah, ini jantung, bekerja jantung. Bagaimana cara bekerja jantung? Nah, begini cara kerja jantung. Ada 5 poin kan? Nah, serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik masuk ke dalam serambi jantung kanan dan kiri. Kemudian serambi memompa darah keluar menuju bilik. Serambi memompa darah keluar menuju. Kenapa bisa ke depan ini satu? Baca. Mawan. Mana Mawan? Nah, itu ke depan. Baca. Baca sampai habis ya. Yang kuat-kuat. Ke depan lagi. Ya. Serambi memompa darah keluar Kita baca ini. Cara kerja bagaimana jantung bekerja. Begini cara kerja jantung. Serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik masuk ke dalam serambi jantung kanan dan kiri. Serambi memompa darah keluar menuju bilik. Saat itu serambi berkontraksi. Ketika serambi berkontraksi, bilik kanan dan kiri merelaksasi, tidak memompa. Saat itu bilik menerima darah dari serambi. Bilik kanan dan kiri kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam dua arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Saat bilik memompa darah dari pembuluh nadi, serambi relaksasi. Saat itu darah dari pembuluh balik dari tubuh kembali memasuki
serambi. Seperti proses nomor 1 dan siklus jantung berulang lagi. Bila siklus jantung berulang lagi, mulai dari awal lagi. Awal dari saat ini memompa darah dari pembuluh daging, serambi, relaksasi apa namanya itu? Artinya relaksasi tidak bekerja ya, tidak berfungsi. Kemudian saat itu darah dari pembuluh gali atau dari tubuh kembali memasuki serambi seperti proses nomor 1 dan siklus jantung berulang lagi. Ya, artinya diulang dari pertama. Begitulah bergantian terus. Cara kerja jantung. Jadi cara kerja jantung ada 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 macam. Ada 5 macam. Ingat itu? Ingat ya? Nah, lanjut Pak Mandi. Apalagi itu? Kita mungkin ke paru-paru, pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah. Di buku Semua ada. manusia mempunyai pembuluh darah. Termasuk semua makhluk. Semua makhluk mempunyai pembuluh darah. Nah, di sini ada pembuluh darah di leher. Mana tuh? Nah, ini. Kemudian arteri. Arteri ada nih. Ada kan? Arteri, kemudian vena. Nanti ada penjelasannya tuh. Jantung. Nah, ini jantung. Nah. Kalau mau lihat boleh ke depan kelompok ini dulu, ke depan semuanya dulu. Lihat jantungnya di mana. Ke depan dulu ini kelompok ini dulu. Nah, lihat jantungnya. Nah, lihat jantungnya terus tuh, jantungnya mana? Nah, itu jantung. Ya. Nih, jantung manusia. Bentuknya ini. Dalam tubuh kita itu gitulah ini. Gimana ini tubuh manusia kan? Nah, ini gimana tubuh manusia itu kita lihat. Dalam tubuh kamu itu gitu. Ini. Arteri juga ini arteri sama berarti. Ini jantung, kemudian ini vena. Tapi ada vena di sini langsung ke atas ini ada vena juga. Arteri di sini juga ada arteri. Jadi arteri di atas dengan di bawah sama. Tapi fungsinya beda. Nah, kita lihat di sini arteri, arterial. Kemudian di sini venula, vena, kapila. Ini bagian dari ini, ya. Udah, duduk. Siapa lagi yang mau lihat? Sini mau? Hah? Mau? Ke depan dulu. Apa? Lihat mana? Pembuluh darah di leher. Mana pembuluh darah di leher tuh? Nah, itu pembuluh darah. Kemudian vena, mana vena? Nah, itu namanya vena. Jantungnya mana jantungnya? Iya. Arteri di atas. Iya. Kemudian arteri mana di bawah? Ya. Kemudian vena di atas. Iya. Vena di bawah. Iya. Gimana tuh? Iya kan? Inilah tubuh manusia, laki-laki, perempuan sama itu. Ya. Ada juga. Kalau perempuan ada juga ini, semuanya nih. Ya. Tapi kalau perempuan bedanya ada rahimnya sama laki-laki. Udah duduk. Udah tahu ini kan? Udah lihat ini tubuh manusia ya. Coba lagi. Ada lagi yang mau? Udah cukup dulu? Nah, udah. Nah, kita lanjutkan ini pembuluh darah ini kan? Pembuluh darah.
Ada berapa? Pembuluh darah ada di leher, dan arteri, vena, jantung. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Arteri ada di atas dan di bawah. Kemudian vena juga ada di atas juga ada di bawah. Udah lanjutkan Pak Mandi. Nah ini penjelasannya. Coba dibaca satu dari kolai. Baca ini. Sejalan aja boleh. Berdiri. Nampak kan? Nah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu 1. Pembuluh nadi disebut arteri. 2. Pembuluh balik disebut vena. Iya. Terus? Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang akan oksigen ke seluruh tubuh dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar. 2. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Iya. Jadi pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Pembuluh darah, pembuluh nadi disebut arteri, kemudian pembuluh balik disebut vena. Ingat ya, pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Iya. Artinya pembuluh nadi atau arteri itu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi ada oksigen di sini ya, yang arteri ada oksigennya kan. Jadi yang membawa darah yang mengandung oksigen. Kalau vena yang mengandung karbon dioksida juga diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu bedanya ya. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya, bukan dari jantung ya. Nah, ini pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida ke seluruh tubuh menuju jantung. Biasanya kan dari jantung. Ini enggak? Dari mana? Nah, pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi kerjanya apa itu? Kerja vena. Dari seluruh tubuh dioper ke jantung. Kalau ini tadi pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Keluar dari jantung ya. Nah, itu keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, berarti memompa. Jantung itu memompa kerjanya ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini lagi belum ya? Nah, dua tadi. Nah, ini ujung cabang pembuluh kecil disebut pembuluh kapilar. Pembuluh kapilar ini sangat halus. Dia berdinding tipis dan berpori.
dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat. Di dalam kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu apa tuh oksigen? Oksigen juga darah. Kalau karbon dioksida apa itu? Karbon dioksida adalah zat makanan yang kita makan menjadi karbon dioksida diolah di dalam tubuh menjadi karbon dioksida. Lanjut Pak Fandi. Ini yang ketiga paru-paru. Paru-paru ini bentuknya paru-paru. Ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkalis, apa nih? Bronkalis. Diafragma. Kemudian alveolus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam yang ada di paru-paru ini. Pertama trakea. Trakea di mana trakea tuh? Di leher. Ya di kerongkongan. Kemudian ini bronkus. Bronkus di dekat paru-paru ya, di paru-paru. Kemudian ini paru-paru kiri. Paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru kanan. Di sini ada panahnya ini paru kanan. Kemudian bronkeolus. Mana dia? Ini ya. Nah, di tengah-tengah paru-paru ini. Kemudian di bawah ini apa ini? Diafragma. Kemudian di bawah sekali ini alveolus. Ini di bagian paru-paru juga ini ya. Nah, lanjut. Jadi kita amati gambar di atas tadi, meskipun bukan organ, tapi peredaran darah yang utama paru-paru memiliki peran yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Dalam proses peredaran darah manusia, paru-paru berperan menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Ada tadi kan? Ya. Nah, masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan Karbon dioksida. ya. Kita lanjut. Sistem peredaran darah manusia. Ini sistem peredaran darah manusia. Ada kapiler paru-paru. Ini apa nih? Kayak siswa darah kecil. Nah ini dia bentuknya. yang ditulis Peredaran darah manusia yang kecil tuh. Kemudian di sini ada serambi kiri. Ini dia. Kemudian bilik kanan. Yang dikatakan bilik kanan tadi itu ini. pilih kiri. Bilik kiri. Bukan kanan ya, kiri. Bilik kiri. Lama bakal megang. Kemudian peredaran darah besar. Diam kamu ketawa. Jadi peredaran darah itu ada dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besarnya ini peredaran darahnya itu. Nih. Kemudian ini serambi Kanan. kanan ini yang dikatakan serambi kanan ini. Kemudian bilik kanan ini.
Ya, bilik kanan. Kemudian kapilar. Yang melambangkan kapilar ini. Pilar. Yang ada Jaring-jaring. pori-pori, lubang-lubang ini. Namanya kapilar. Nah, lanjut. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup. Sebab darah selalu beredar darah Cantik begini. pembuluh darah. Ya, makanya cantik. Setiap beredar darah melewati Begini yang lebih jantung 2 cantik. kali karena itu disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah Terbesar. sistem peredaran kecil. Nah penjelasannya ini Sistem sistem peredaran peredaran kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan, kanan menuju paru-paru, paru melalui arteri pulmonalis. ini ya. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO2 ya. Karbon dioksida ada kodenya ya. Kalau CO2 itu karbon dioksida. Kalau CO2 itu karbon CO2 ini karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Kalau O2 oksigen ini. Ya. Nah. Ingat itu, nanti di SMP ada ini. Pelajari. Kemudian darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Mana dia? Lanjut ke mana? Kita lihat. Nah ini dia. Ada bilik kanan lanjut. Lalu masuk ke paru-paru. Kemudian vena pulmonalis. Keramik. Jadi dari sini dulu, bilik kanan langsung ke arteri pulmonalis, langsung ke paru-paru, lanjut ke vena pulmonalis, langsung ke keramik kiri. Kita lihat di sini. Arteri pulmonalis merupakan arteri yang berfungsi membawa darah yang banyak karbon dari ventrikel kanan jantung menuju paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Kemudian vena pulmonalis merupakan vena yang berfungsi membawa darah yang banyak oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri jantung. Benar. Hah? 40 menit. Bisa ditulis ini? Bisa. Nah, tulis ini aja ditulis. Tulis singkat aja. 2 ini aja boleh ditulis. Gimana? Tulis dulu. Tulis cepat dikit ya, cepat. Nanti kita ada kerja. Kita buat kelompok. Ada kerjanya membuat ungkapan dan Pak dibikin lagi tuh Pak. ya. Bilik Hah? kanan, arteri. Nah, ini aja yang di bawah ini aja. Dari arteri pulmonalis itu. Ya gini. Kalian namanya.
Arteri pulmonaris. Mana bisa dikatakan? Mana oleh? Bayangkan lagi ini kepalanya. Nampak kan? Udah siap? Hah? Dan ya udah. Udah kita apa lanjut? Tunggu Pak. Gimana Pak? Hah, belum? Udah selesai. Udah jatuh gitu. Nanti kita lanjutkan. Ya, boleh. Tidak apa-apa, lanjut aja. Jadi, nah, kalian perhatikan kan? Nah, mulai kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Lengket, Udah. lengket, Hmm? lengket ini dah. Oke. Wah, nang cuma ini. Oh iya. Nah, lanjutkan, kita lanjutkan nomor 2. Ada di dalam. Ya, ada di situ. Ada. Ada nanti aja. Udah. Enggak ada apa? RT berapa? Udah kita lanjutkan. Lanjutkan di sini. Nomor 2, sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2. Ya. Mengalir dari beli kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke keramik kanan
Kemudian sistem peredaran darah yang besar adalah sebagai berikut. Nah, ini bilik kiri lanjut arteri besar atau aorta, kemudian arteri lagi, kemudian ke seluruh tubuh, lanjut ke vena, kemudian lalu ke serambi kanan. Nah, ini kerja pembuluh darah besar, ya, pembuluh darah besar. Kemudian aorta, ini ada penjelasan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar atau aorta berfungsi membawa darah yang banyak oksigen dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Lanjut. Nah, ini jenis pembuluh darah. Udah nonton video. Oh, video ya. Nah, kita lihat videonya. Cara kerja ini arteri tadi keluar dari jantung ada lagi. Ada videonya kan? Kita lihat videonya. Ini bah kalau di sini bah, coba lah kalian videokan pakai HP TV. Jadi kayak gini dia, kayak berkedip-kedip, iya kan? Aku juga videokan begitu. Aku nggak ada lagi. Pak Mama. Bapak. Mau kita zoom. Bapak. Tak. Berapa dia? Udah naba dia dan Tunggu sebentar ya. Video cara kerja pembuluh darah. Jangan kayak itu yang kita tahu. Iya tahu aku itu. Ini Bapak mohon maaf ya, karena videonya lengket. Mungkin laptopnya terlalu banyak virus sekarang. Kita lanjut aja. Gambar. Kerja kelompok buat gambar jantung. Terima kasih. Membuat gambar. Keluarkan gertasnya satu lembar. Kami juga iya. Hah? Satu kelompok. Iya. Satu kelompok satu orang, Pak. Hah? Satu kelompok satu orang. Oh. Satu lembar satu orang. Ya, satu lembar satu orang. Oh. Semua kita baik tunda. Kalau semuanya tadi Kalau semuanya gambar. Buat semuanya, membuat Itu gambar. woi satu lah nak satu. Iya, kan ada. ini Kan ada gambar ini ya. Tuh. Video kan si David ya. Kalau si David tuh kalau Tapi ini nah, ini gambar terus. Biar cepat sedikit, kita langsung ke aku tuh kayak mana ini? Hah? Nah. lagi deh tuh. Satu kelompok gambar semua. Nah, semuanya bergambar. Ih, kita menggambar. Semuanya bergambar. Cepet, tetap satu lembar. Kenapa, Wanda? Kenapa? Mana satu ini? Dingin ya. Sakit kamu. Ya. Sakit. Sakit pulang aja. Sakit pulang ya. Hah? Ada pinci. Tahu kan sakit kamu. Ini panas kan kepala kamu. Enggak dari bawah.
nggak nampak kayak gitu jadi Eh, nggak apa-apa gambar aja tuh. kamu kan bisa pulang. Oh, iya. Kita lagi Hah? Caplak aja. Gimana ya caplak ke bawah pakai pensil. Dingin kamu nanti. Ada pensil. Kasih ke bawah kertasnya. Nanti tinggal ngikutin gambar ini pakai pensil. Jadi ngikutin dari belakang nanti tinggal digambar. Caplak terus. Pakai pensil. Kalau baca kan jantungnya kan kecil, bantu. Kan kepada gitu, baca tambahkan. Enggak ada. Caplak aja. Kasih ke bawah. Pakai pensil ya. Tulis. Satu tulis baru di belakang. Oke, cepat. Pakai tulis. Oh pakai pen aja udah. Itu boleh. Cepat satu-satu. Robek dia, robek. Hah? Ya enggak apa-apa, Cuk. Enggak. Maksudnya ngikut garisnya. Ngikut garisnya gini. Caplak terus dari situ. Ikut dia dari belakang. Caplak terus. Nah, gitu. Caplak. Ngerti caplak? Nampak kan? Hei, kayak gini aja biar cepat nampak. Nah, cepat aja nah. Sama terus, dapat punya ini. Enggak perlunya, cepat, hei. Pin, cepat. Langsung aja, tuh kan bisa nampak. Langsung aja. Kalau bagus, kalau yang bagus. Bisa itu. Tebalkan. Cepat. Dan kayak gitu, sudah nampak dari sana sini. Nampak kan? Jadi ini aja langsung. Nampak terus, sudah langsung ke sini. Ulang lagi. Wah. Tulisannya jangan lupa ini ya. Ini udah di dalam. Tahu kan? Ini gambarnya tuh. Maka di dalam. Sudah. Ya. Udah ya, cuma lengkap ini. Kan kalian ganti pakai pintu. Tulis. Kalian tulis tuh di atas yang ini tuh nanti kan ada tanda nih. Nama-namanya nih ada tanda. Terus nama-namanya lagi, Pak. Tapi enggak nah, aku kan Ya. Nah, cepat. Kelompok ini maksudnya kaki dia jadi enggak mau kakinya tapi dia tuh ya enggak jangan sambilan sampai dulu mas. Jadi sudah kita kelompok ini kan, kita lanjut ke LKPD. Ya, kita lanjut ke LKPD ini. Mulai satu kelompok satu aja boleh. Kalau tulis lagi di dalam. Tulisannya, ya tulisannya. Tulis juga di dalam itu. Pen kamu di sana.